Hai, it's Ivo. Selamat datang di Gue Baru Tahu, karena faktanya masih banyak hal yang gue nggak tahu. So guys, jadi di episode hari ini gue masih sama nih, masih menceritakan tentang perkembangan peradaban dari manusia dan dunia di periode 1000 sampai 500 sebelum Masehi. Nah, jadi untuk episode kali ini gue mau ngebahas tentang satu wilayah yang sebelumnya juga udah pernah gue bahas. Jadi gue sih nge-suggest lo untuk nonton dulu, itu ada di episode 4. Nah, jadi lo nonton itu episode 4 biar lo relate dengan episode yang sekarang. Tapi misalnya gak mau juga gak apa-apa, karena insya Allah gue akan tetap ngeceritain poin-poin pentingnya lah yang ada di episode sebelumnya. Jadi gak pakai lama-lama lagi, let's find out. Nah, yang kayak gue bilang sebelumnya, hari ini gue mau menjelaskan atau menceritakan perkembangan peradaban dari wilayah Yunani. Nah, kalau lo udah nonton episode sebelumnya, di akhir tahun 1000 sebelum Masehi, peradaban Yunani ini lagi mengalami kemunduran, guys. Nggak cuman kemunduran, tapi keruntuhan. Mereka lagi ngalamin yang namanya masa zaman kegelapan Yunani, di mana semua peradaban, semua budaya, bahasa, tulisan yang mereka bentuk itu tuh hilang gitu. Jadi mereka benar-benar ngeriset dari nol, mulai lagi dari komunitas-komunitas kecil, dan butuh waktu yang cukup panjang sampai akhirnya mereka membangun kembali peradaban yang kompleks. Dan di tahun 800 sebelum Masehi mulailah terlihat nih ada kebangkitan dari peradaban Yunani, di mana kebangkitan ini dikenal dengan zaman Arkais. Zaman Arkais ini adalah momen terjadinya dinamika yang cukup besar di peradaban Yunani. Perkembangan yang paling penting di era ini adalah banyaknya muncul polis-polis di Yunani. Polis-polis itu tuh adalah kayak kota negara gitu guys. Kalau seandainya di Mesopotamia itu tuh kayak kerajaan kota. Cuman bedanya kalau kota negara ini mereka punya budaya dan bahasa yang sama, tapi kepemimpinannya, kepemerintahannya, aturannya, regulasinya itu masing-masing polis berbeda-beda guys. Dan jumlah polis yang ada di peradaban Yunani saat itu tuh gak cuma 1, 2, atau 10, 20, atau 100, 200, bahkan katanya sampai ribuan guys. Ada banyak banget, tapi memang yang paling dominan atau yang nantinya akan paling sering disebut itu adalah polis Sparta dan polis Athena. Polis Sparta itu dianggap sebagai penguasa darat guys. Mereka menjadi kepala dari Liga Peloponnesia yang merupakan aliansi militer kuat yang membuat mereka menjadi kekuatan militer nomor 1 di daratan. Sedangkan polis Athena merupakan penguasa perdagangan. Athena ngebangun kekuasaannya lewat perdagangan dan politik. Bahkan pada akhir periode Arkais, Athena mulai berkembang menjadi kekuatan ekonomi utama di seluruh Mediterania dengan armada kapal dagang yang besar. Nah, karena populasi mereka yang akhirnya mulai tumbuh gitu ya guys, sedangkan lahan mereka itu terbatas, akhirnya mereka mulai membangun koloni-koloni di wilayah-wilayah lain, kayak di Laut Mediterania, Laut Hitam, terus mereka masuk ke Italia, bahkan sampai ke wilayah Turki guys. Di situ mereka mencoba membangun koloni-koloni untuk kota-kota baru mereka. Kolonisasi ini ngebuat budaya Yunani ini semakin tersebar luas gitu ya guys, dan somehow itu juga ngebuka jalur perdagangan yang lebih luas antara Yunani dengan negara lainnya. Dan semenjak kebangkitan Yunani ini, mereka akhirnya mengalami yang namanya masa kejayaan atau masa keemasan guys, dimana mereka tuh kayak udah mulai unggul dari banyak sisi guys. Dimulai dari sisi filsufnya, sisi seninya, sisi budayanya, bahkan sampai sisi ilmu pengetahuannya guys. Bahkan ajang olahraga Olimpiade itu yang masih dilakukan sampai sekarang, itu pertama kali dilakukannya di era ini loh guys, dimana dilakukan di tahun 776 sebelum Masehi di wilayah yang namanya Kota Olimpia yang berlokasi di Yunani Barat. Nah, Olimpiade yang dilakukan di era ini itu berbeda dengan Olimpiade yang sekarang. Jadi kayak yang lo tahu ya, Yunani ini kan punya banyak polis nih, dan kalau dengan satu wilayah ada banyak polis, apa coba yang terjadi? Yes, perang saudara.
Jadi mereka sering banget lah berkonflik, gontok-gontokan, rebutan kekuasaan, rebutan wilayah gitu ya. Basic lah ya kalau seandainya satu negara itu banyak pemimpinnya. Nah, di saat mereka banyak konflik ini, makanya dibikinlah yang namanya parade atau kegiatan Olimpiade ini guys. Dimana Olimpiade ini nggak cuman ajang olahraga, tapi juga dianggap sebagai ritual keagamaan yang bertujuan untuk menyatukan polis-polis dari Yunani. Jadi kasarnya yang gue tangkep nih, saat momen Olimpiade lu nggak boleh yang namanya berantem, itu harus berdamai. Jadi kalau beres Olimpiade lo mau berkonflik lagi terserah deh, tapi kalau lagi Olimpiade itu harus damai nomor 1 gitu kayaknya ya guys ya. Seperti biasa, Ivo Sotoy. Nah, di era dan periode ini di Yunani itu juga mulai muncul para filsuf-filsuf yang terkenal guys. Sebenarnya ada banyak banget filsufnya yang muncul di periode ini, tapi cuma satu yang gue kenal, yaitu Pythagoras. Nah, Pythagoras ini hidup dari tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Dan dia ini paling dikenal dengan rumus Pythagoras. Gue jujur itu ngarang. Dia itu paling dikenal dengan teorinya atau kepercayaannya di mana filsafat dan matematika itu merupakan satu kesatuan. Selain mereka mengalami konflik internal ya guys, karena mereka memiliki banyak pemimpin gitu ya di dalam satu negara. Nah, karena mereka udah melakukan kolonisasi di berbagai wilayah, mereka tuh jadi juga tidak bisa menghindari yang namanya singgungan dengan bangsa lain guys. Nah, salah satu salah satu interaksi yang pernah terjadi dan menghasilkan sebuah konflik itu terjadi di wilayah Mediterania Barat, di mana saat itu bangsa Yunani mau membangun koloni nih di wilayah Mediterania Barat. Nah, saat bangsa Yunani lagi gencar melakukan kolonisasi, ada nih bangsa Yunani yang lagi melakukan kolonisasi di wilayah Italia Selatan dan di Sisilia. Mereka maulah ngebangun ibaratnya kekuasaan atau kota mereka di sana, tapi mereka lupa nih kalau dengan mereka udah mulai masuk ke wilayah lain, mereka udah nggak bisa lagi namanya menghindari interaksi atau konflik dengan bangsa lain. Khususnya nih kayak di wilayah Italia Selatan dan Sisilia itu tuh udah ada ibaratnya penguasanya, which is ini adalah wilayah Mediterania Barat, dan Mediterania Barat pada saat itu udah didominasi sama dua bangsa. Bangsa yang pertama adalah bangsa Kartago. Ingat, bangsa Kartago itu adalah bangsa penguasa lautan dari Afrika, which is itu udah gue bahas di episode sebelumnya, di mana bangsa Kartago ini adalah pedagang ulung yang udah berkuasa di lautan, khususnya Mediterania Barat. Selanjutnya ada bangsa Etruskan. Mereka adalah bangsa kuno yang tinggal di Italia Tengah, tepatnya di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Tuscany. Mereka adalah pelaut dan pedagang ulung yang juga membangun armada yang kuat dan menjadi salah satu penguasa di perdagangan di Mediterania Barat. Dengan munculnya bangsa Yunani nih yang ujuk-ujuk mau datang dan ikutan berkuasa di sana, ya bangsa Kartago dengan bangsa Etruskan ya nggak terima nih, kayak nih siapa nih orang, kenapa tiba-tiba datang, kenapa tiba-tiba nyenggol gitu kan, kenapa tiba-tiba so asik nih mau ngebangun kekuasaan gitu di sini, kayak lo kagak mandang kita gitu ya, bahasa kasarnya gitu lah ya mereka berdua. Nah, mereka berdua akhirnya berkonsolidasi gitu ya, menyatu untuk melawan bangsa Yunani ini guys. Sehingga terjadilah pertempuran yang paling terkenal dengan nama Pertempuran Alalia yang terjadi sekitar tahun 540 sebelum Masehi, di mana Etruskan dan Kartago melawan bangsa Yunani yang saat itu berasal dari polis Phocaea. Dan tujuan mereka adalah untuk memperebutkan kekuasaan di satu pulau yang bernama Pulau Korsika. Pertarungan ini berlangsungnya tuh sangat amat sengit sekali guys. Walaupun bangsa Yunani itu sendiri ngelawan dua bangsa besar, yaitu bangsa Kartago dan Etruskan, tapi bangsa Yunani ini nggak gentar gitu guys. Mereka tetap menyerang tanpa takut, tanpa lelah gitu. Dan bahkan mereka berhasil melumpuhkan banyak kapal dari bangsa Kartago ataupun bangsa Etruskan guys. Bahkan secara hasil di atas kertas, bangsa Yunani itu dianggap memenangkan pertempuran
ini guys, karena secara jumlah kapal yang ditenggelamkan, bangsa Yunani itu berhasil menenggelamkan lebih banyak kapal dibandingkan bangsa Kartago ataupun bangsa Etruskan. Tapi kemenangan itu ya cuma di kertas doang guys, karena kenyataannya Yunani pun juga ngalamin kerugian besar guys. Mereka juga kapalnya juga banyak yang karam, pasukannya juga banyak yang luka-luka atau gugur gitu ya. Jadi juga mereka tuh sebenarnya mengalami kerugian besar juga gitu guys. Kemenangan mereka ini dikenal dengan yang namanya kemenangan Pyrrhic, di mana ini adalah istilah yang digunakan saat walaupun kita menang tapi kerugiannya itu sama besar dengan kita kalah gitu guys. Karena walaupun mereka berhasil menenggelamkan banyak kapal dari musuh, tapi karena kapal mereka juga banyak yang udah nggak bisa digunakan, pelaut mereka juga banyak yang luka-luka dan udah nggak bisa berjuang lagi gitu, mereka mau nggak mau malah harus cabut dari wilayah pertempuran mereka, which is itulah yang diharapkan oleh bangsa Kartago dan bangsa Etruskan gitu guys. Jadi kasarnya walaupun secara angka atau secara kertas mereka menang, tapi secara kekuasaan dan wilayah ya tetap dimenangkan sama bangsa Kartago dan bangsa Etruskan, yang mana akhirnya wilayah itu tetap dikuasai oleh kedua bangsa tersebut. Sedangkan bangsa Yunani saat itu terpaksa meninggalkan Pulau Korsika dan berlayar mencari wilayah baru di Italia Selatan. Selain itu, Yunani juga pernah berkonflik sama kerajaan Lydia guys. Kerajaan Lydia ini adalah kerajaan dari peradaban kuno yang sangat kaya yang berada di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Turki Barat, yang berkuasa pada tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Croesus. Banyak kota atau koloninya Yunani ini yang akhirnya dikuasain atau ditaklukkan sama kerajaan Lydia guys. Tapi drama yang lebih besar datang nih guys, dimana di tahun 546 sebelum Masehi ada satu bangsa besar yang memporak-porandakan kerajaan Lydia, dimana bangsa itu adalah Kekaisaran Persia. Akibatnya, kota-kota atau polis-polis Yunani yang tadinya dikuasai Lydia kini jadi milik Persia guys. Antara lain ada dari polis Miletus dan juga dari polis Efesus. Pengambil alihan paksa ini ngebikin posisi Yunani itu di situasi yang nggak menyenangkan banget guys, dimana mereka dipaksa untuk membayar upeti atau pajak gitu ya guys kepada Kekaisaran Persia, dan mereka juga diminta untuk melayani kepemimpinan Persia ini guys, dan itu bikin mereka nggak happy banget, dan makanya sering terjadi pemberontakan di wilayah tersebut. Dan ini sebenarnya juga jadi salah satu bibit-bibit alasan nantinya terjadi perang antara Yunani dengan Persia. Nah, di saat Yunani lagi berkembang dan berkuasa, ada nih perkembangan peradaban lagi nih di wilayah Eropa, yaitu di wilayah Italia Tengah. Dimana di Italia Tengah ini lagi dihuni sama banyak bangsa nih guys. Salah satunya ada bangsa Latin, bangsa Sabin, dan bangsa Etruskan. Ingat dong bangsa Etruskan? Yes, salah satu penguasa Mediterania Barat. Dan di tahun 753 mereka akhirnya mulai membentuk peradaban yang lebih kompleks, di mana mereka membangun sebuah kerajaan yang kita kenal dengan nama Kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi ini berlangsung dari tahun 753 sampai 509 sebelum Masehi, dan selama periode ini wilayah Roma ini diperintah oleh 7 raja guys. Dan di bawah kepemimpinan raja-raja ini, kota Roma ini berhasil tumbuh dari desa-desa kecil menjadi kota-kota besar yang signifikan. Tapi kekuasaan para raja-raja ini berakhir dengan dramatis guys, dimana di tahun 509 sebelum Masehi, raja terakhir mereka, Tarquinius Superbus, yang dikenal sebagai tiran yang kejam, digulingkan oleh para bangsawan Romawi. Peristiwa ini mengakhiri monarki dan membuka jalan bagi era baru, yaitu Republik Romawi. Periode monarki Romawi ini berakhir secara tragis guys, dimana terjadinya bukan karena invasi, tapi karena pemberontakan yang dilakukan oleh bangsawan dan rakyat. Mereka tuh bete banget gitu guys sama kelakuan raja terakhir mereka, yaitu Raja Tarquinius Superbus. Dia tuh raja yang amat sangat arogan, otoriter, nyebelin, sombong, pokoknya kayak hal-hal negatif ada di dia semua gitu lah guys. Kenapa gue bilang gitu? Pertama, kalau ada lawan politik itu sama dia langsung dibilas, ditibas, ditebas, langsung ditebas, dihilangkan gitu kan guys. Terus kalau ada saran-saran dari senat
senat itu tuh mungkin kalau di kita nih kayak kementerian gitu, ada menteri-menteri atau anggota DPR gitu ngasih saran, nggak didengerin guys. Bahkan dia berani melakukan kekerasan untuk memaksakan kemauan atau keinginannya dia guys. Itu bener-bener bikin para bangsawan dan rakyat tuh marah dan geram banget nih guys. Puncaknya terjadi saat anaknya si raja ini yang bernama Sextus Tarquinius melakukan perbuatan keji kepada seorang wanita bangsawan yang bernama Lucretia. Aksi bejatnya dia ini membuat Lucretia tuh depresi banget, bahkan sampai gitu ya, ngerti ya maksud gue? Dia tuh melakukan hal nekat itu karena ngerasa kehormatan dan harga diri dia tuh hancur guys. Jadi ya udah dia akhirnya memilih jalan pintas tersebut. Dan peristiwa tragis ini benar-benar memicu kemarahan di seluruh kota guys. Seorang bangsawan bernama Lucius Junius Brutus bersama beberapa sekutu menggunakan insiden ini untuk memimpin pemberontakan. Mereka mengumpulkan rakyat dan tentara dan mengusir keluarga Tarquin dari Roma dan bersumpah nggak boleh lagi dan tidak mau lagi dipimpin sama seorang raja. Nah, setelah kekuasaan monarki ini runtuh guys, akhirnya para bangsawan dan kaum elit tuh kayak meeting lah, kayak rapat, kayak ini gimana nih, mau diapain nih kota kita, ini nggak bisa nih kita kerajaan lagi, dan nggak bisa kita dipimpin cuma sama satu orang lagi. Yang ada nanti mereka haus kekuasaan, haus kekuatan gitu, nanti malah jadi tangan besi lagi, malah jadi otoriter lagi. Yang ada kayak gini mulu nih kejadiannya. Mereka berdiskusi lah ya guys, sehingga diputuskan kerajaan Romawi ini merubah sistem kepemerintahannya menjadi Republik Romawi, di mana kepemimpinan raja digantikan oleh 2 konsul atau 2 pemimpin. Dan sistem ini juga memiliki aturan-aturan yang jelas yang mengikat, yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, ada 2 konsul dalam satu periode kepemimpinan, di mana posisi 2 konsul ini adalah sama atau setara. Jadi nggak ada tuh yang namanya si A lebih berpower daripada si B. Saat A dan B ini lagi jadi konsul ya mereka powernya sama. Aturan kedua, 2 konsul ini akan dipilih setiap tahun guys. Jadi kalau kita kan pemilu presiden 5 tahun sekali, kalau mereka pemilihan konsul ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Yang ketiga, dan menurut gue ini lumayan fair, di mana para pemimpin ini bisa diadili dan dihukum kalau memang mereka melakukan kesalahan. Which is itu menurut gue fair ya, karena itu bikin para pemimpin tuh jadi lebih bertanggung jawab ya kan. Mereka nggak ngerasa kebal hukum, akhirnya arogan, akhirnya semena-mena, akhirnya kayak ngerasa emang lo siapa, lo nggak tahu gue siapa. Nah udah nggak ada lagi tuh pemikiran kayak gitu kalau seandainya ada si aturan number 3 ini, ya nggak sih guys? Dan peraturan terakhir atau peraturan keempat adalah mereka akan diawasi dan dibatasi oleh tim senat. Kalau di sini sih yang gue tangkap mereka tuh kayak anggota DPR, tapi anggota DPR yang menjalankan tugasnya gitu ya guys. Jadi anggota senat ini tugasnya adalah mengawasi para pemimpin ini melakukan kebijakan atau melakukan aturannya gitu, dimana para tim senat ini diperbolehkan untuk memberikan saran dari kebijakan yang dibentuk oleh para pemimpin di Republik Romawi ini. Dan di periode ini yang sampai 500 sebelum Masehi, Republik Romawi lagi di masa mereka beradaptasi dari sistem monarki berubah jadi republik, dan mereka berusaha menstabilkan peradabannya, berusaha untuk menjadi republik yang lebih maju dan secara perlahan mulai menstabilkan kehidupan mereka di masa itu. Nah, tadi kita udah ngebahas Yunani dan Romawi gitu ya guys. Nah, gue di sini juga sama kayak episode sebelumnya mau ngebahas peradaban lain di wilayah Eropa. Kenapa nggak gue bikin video sendiri? Karena belum terlalu banyak yang bisa gue ceritain. Jadi biar penasaran gue dan penasaran kalian terjawab juga, kita bikin aja di satu babak ini terakhir, oke? Jadi saat Yunani lagi maju-majunya dan Republik Romawi lagi menstabilkan wilayahnya, di sisi lain Eropa tuh lagi ngapain sih guys? Jadi kayak Spanyol, Portugis, Perancis, dan wilayah-wilayah maju negara-negara maju lain yang kita kenal sekarang itu mereka gimana sih posisinya? Jadi wilayah-wilayah tersebut pada periode ini itu tuh belum menjadi negara ataupun kerajaan ataupun peradaban yang kompleks guys. Mereka itu masih berisikan bangsa-bangsa atau suku-suku dari berbagai etnis dengan tingkat perkembangan yang berbeda. Jadi ada yang masih berburu, tapi ada juga yang udah bertani gitu. Tapi intinya mereka hitungannya masih prehistoric society gitu ya guys.
Tapi di sini mereka enggak yang tidak tersentuh, enggak guys. Mereka udah mulai melakukan interaksi either ke Yunani ataupun Romawi, di mana interaksi yang dilakukan itu tuh kayak perdagangan ataupun konflik-konflik untuk perebutan wilayah kekuasaan gitu guys. Nah, dari banyaknya suku-suku yang ada di belahan lain Eropa ini, ada 2 suku yang paling dominan yang akan gue ceritain karena nantinya mereka akan memiliki peran yang cukup besar lah di episode-episode selanjutnya. Yang pertama adalah etnis Celtic. Mereka adalah bangsa yang tersebar luas banget di wilayah yang sekarang jadi Inggris, Portugal, Spanyol, Prancis, Belgia, Swiss, dan sebagian Jerman. Bangsa Celtic ini punya banyak turunan suku guys di dalamnya. Meskipun setiap suku dari bangsa Celtic ini punya akar budaya dan bahasa yang sama, tapi seiring waktu mereka mengembangkan dialek, seni, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Tapi yang harus diketahuin, walaupun bangsa Celtic ini kayak besar banget, jumlahnya banyak banget, tapi mereka tuh belum ada kepemimpinan terpusat guys. Mereka tuh masih hidup independen aja gitu dengan kelompoknya masing-masing. Jadi walaupun sesama bangsa Celtic, mereka tuh bisa punya kelompok yang berbeda-beda dan hidup independen aja dengan tim atau kelompoknya mereka. Yang kedua adalah bangsa Germania atau bangsa Germanik yang saat itu penyebarannya ada di daerah Jerman dan Belanda. Mereka juga punya banyak suku di dalamnya. Umumnya masyarakat Germanik ini terisolasi, hidup dalam komunitas pertanian kecil, berburu, dan mempraktikkan pola hidup pertanian berpindah atau slash and burn. Nah, bangsa Germanik ini juga sama kayak Celtic. Walaupun mereka udah berkembang, jumlah masyarakatnya udah banyak, tapi mereka juga belum punya kepemimpinan terpusat. Dan bangsa Germanik dan bangsa Celtic ini terkenal sebagai bangsa yang kuat dan tangguh guys, karena mereka tuh kayak udah beradaptasi banget sama kerasnya dunia. Jadi mereka tuh bukan bangsa manja atau ngenyek-ngenyek. Mungkin nih, sotoy ya, balik lagi ivosotoy.com. Di saat kita nggak punya pemimpin terpusat, kita kan nggak bisa menaruh harapan ke siapapun. Ya udah, harapannya ke diri kita sendiri ya kan guys. Nah itu mungkin yang bikin mereka kuat, karena ya udah, buat gue bertahan ya gue harus kuat. Kalau seandainya kita udah punya pemimpin kan kita bisa protes kayak, hey Raja, aku lapar, mana makananku, kan bisa kayak gitu ya nggak sih? Ya nggak bisa juga sih ya. Ya tapi intinya bangsa Celtic dan bangsa Germanik itu memang terkenal tangguh dan kuat. Sedangkan di wilayah Rusia di tahun 1000 sebelum Masehi mereka didominasi oleh bangsa Cimmerian. Bangsa Cimmerian sendiri adalah suku nomaden pertama yang dikenal berkuasa di wilayah utara Laut Hitam atau sekarang dikenal dengan Ukraina Selatan dan Rusia Selatan. Mereka terkenal sebagai pejuang yang menunggang kuda dan sering melakukan penyerbuan ke peradaban Turki seperti kerajaan Hittite, kerajaan Lydia, ataupun kota-kota Yunani kuno di Ionia. Tapi di tahun 700 sebelum Masehi muncul nih bangsa nomaden baru, namanya adalah bangsa Scythian. Bangsa Scythian ini adalah bangsa yang kuat guys. Mereka langsung nyerbu bangsa Cimmerian dan menguasai wilayahnya saat itu. Mereka juga punya keahlian yang sama guys, dimana mereka jago banget menunggang kuda dan mereka punya seni emas yang sangat indah. Mereka juga meninggalkan peninggalan-peninggalan sejarah berupa makam-makam mewah yang bernama kurgans yang berisikan perhiasan-perhiasan, senjata maupun artefak-artefak yang menakjubkan. And that's all for now guys. Jadi itu tadi perkembangan peradaban dari Yunani sampai Romawi sampai akhirnya wilayah Eropa lainnya di periode 1000 sampai 500 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya masih ada wilayah lain yang akan gue ceritain yang gak kalah seru. Dan abis itu kita akan maju lagi ke periode selanjutnya sampai selanjutnya yang pasti gue yakin gak akan kalah seru. Sumpah guys, banyak banget hal yang gue baru tahu pas gue bikin video ini. Tapi seperti biasa, kalau ada informasi gue yang kurang akurat atau ada yang salah, please koreksi gue di kolom komentar biar gue makin tahu. Stay tune buat episode gue Boruto selanjutnya karena masih banyak cerita seru dari masa lalu yang bisa bikin kita haheho bareng-bareng. Bye-bye!